Ada 7 kalimat yang diucapkan seorang wanita ketika ia menginginkan seks. Dan jika kamu tidak mampu membacanya, kamu tidak sekedar kehilangan kesempatan. Kamu kehilangan kepercayaannya, hasratnya, dan kesediaannya untuk membuka diri lagi di masa depan. Karena kalimat-kalimat ini bukan undangan secara langsung. Ini adalah tes psikologis. Setiap kali kamu gagal mengenalinya, I menarik satu kesimpulan sederhana. Pria ini tidak mengerti aku. Pria ini tidak bisa melihat apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku seorang psikolog dan selama bertahun-tahun bekerja, ratusan wanita mengatakan hal yang sama kepadaku. Aku sudah memberi semua tanda benar-benar semuanya, tapi dia tidak melihatnya dan akhirnya aku menutup diri. Di kanal Rahasia Emosi kita membedah psikologi hasrat wanita yang hampir tidak pernah dijelaskan secara jujur. Kalimat pertama terdengar seperti keluhan, tetapi sebenarnya merupakan undangan tersembunyi menuju keintiman. Bagian kalimat 1-2. Aku capek dan aku kedinginan. Undangan tersembunyi keranjang ketika seorang wanita berkata, aku capek. Kebanyakan pria mendengarnya sebagai dia ingin istirahat, dia ingin ditinggal sendiri. Dia tidak sedang mood. Padahal maknanya seringkali justru kebalikan. Saat wanita mengatakan, aku capek, yang ia sampaikan sebenarnya adalah aku lelah mengendalikan diri. Aku lelah harus selalu kuat. Aku lelah mengambil keputusan. Aku ingin menyerah dan aku ingin menyerah kepadamu. Ini bukan keluhan. Ini adalah undangan menuju kedekatan fisik melalui kerentanan. Wanita tidak dibesarkan untuk berkata langsung, aku ingin seks. Sejak kecil mereka diajarkan bahwa keinginan yang diungkapkan secara terbuka bisa terlihat terlalu membutuhkan, terlalu mudah, terlalu terbuka. Karena itu mereka memakai kode dan aku capek adalah salah satu kode yang paling sering digunakan. Aku bekerja dengan banyak wanita yang menjelaskannya dengan kejujuran yang menyakitkan. Saat aku bilang aku capek, aku berharap dia mengerti. Aku ingin dia mengambil alih memelukku, menekanku supaya aku bisa berhenti berpikir dan mulai merasakan. Namun pria mendengar secara literal dan menawarkan teh atau berkata, tidurlah. Dan di saat itu sesuatu di dalam dirinya menutup. Karena respon itu mengatakan, kamu tidak menarik secara seksual bagiku atau aku takut mengambil inisiatif atau aku tidak paham bagaimana wanita bekerja. Kalimat kedua bekerja dengan cara yang sama. Aku kedinginan. Ini bukan permintaan untuk menghilangkan pemanas atau mengambil selamat. Ini permintaan akan tubuhmu, kehangatanmu, kedekatanmu. Aku kedinginan berarti aku ingin merasakanmu dekat. Aku ingin kamu menghangatkanku. Aku menginginkan kontak fisik yang akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Ketika kamu memahaminya, ketika kamu mendekat dan memeluknya dari belakang, tanganmu menyentuh tubuhnya seolah menghangatkan, ia tahu pria ini mengerti. Pria ini berbicara dalam bahasaku 2 kalimat ini. Aku capek dan aku kedinginan adalah ujian. Mereka menguji kemampuanmu membaca makna tersembunyi. Keberanianmu bertindak tanpa instruksi langsung dan keyakinanmu untuk menyentuh tanpa harus menunggu izin formal. Jika kamu lulus tubuhnya merespon karena kamu membuktikan bahwa kamu bisa melihat apa yang tidak ia ucapkan. Namun 2 kalimat berikutnya jauh lebih tersamar. Mereka terdengar seperti ketidakpuasan atau jarak emosional dan kebanyakan pria mengartikannya sebagai sinyal untuk mundur. Padahal sebenarnya itu adalah jeritan akan kedekatan. Bagian kalimat 3-4. Aku bosan dan kamu berubah garis miring. Kamu menghilang lapar akan perhatianmu. Saat seorang wanita berkata, aku bosan. Pria biasanya menawarkan film, jalan-jalan atau mulai bercerita. Namun aku bosan bukan berarti hibur aku dengan kata-kata. Itu berarti bangkitkan aku secara fisik. Kebosanan wanita bukanlah kebosanan intelektual. Itu adalah kelaparan emosional dan seksual sekaligus. Keadaan ketika ia tidak merasa hidup, tidak merasa diinginkan, tidak merasakan intensitas. Dan satu-satunya jalan keluar dari keadaan ini adalah intensitas fisik, emosional, dan seksual. Banyak wanita mengaku, saat aku bilang aku bosan, aku tidak ingin bicara. Aku ingin dia menekanku ke dinding, melakukan sesuatu yang tak terduga, membuatku merasa hidup. Namun pria mencoba menyelesaikannya secara logis. Mereka merencanakan aktivitas, membuat agenda, dan ia duduk di sana dalam kekecewaan karena lagi-lagi dia tidak mengerti.
Kalimat keempat bahkan lebih langsung. Kamu berubah atau kamu menghilang di permukaan terdengar seperti observasi atau teguran ringan. Tapi secara psikologis itu adalah teriakan akan kehadiran. Ia tidak bicara soal fisik. Kalian bisa berada di ruangan yang sama. Ia bicara soal kehadiran emosional dan seksual. Tentang pandangan yang dilapanu hasrat yang kini terasa kosong. Ia sebenarnya berkata, aku ingin kamu kembali bukan secara fisik tapi secara seksual. Banyak pria mendengarnya sebagai kritik dan mulai membela diri. Aku di sini, aku sibuk, aku capek. Dan sidiat pembelain adalah paku, lain ke peti mati hasratnya. Wanita jarang berkata, aku ingin kamu menginginkanku seperti dulu. Itu terlalu rentan. Maka mereka berkata, kamu menghilang. Dua kalimat ini mengekspresikan rasa lapar yang sama. Lapar akan perhatianmu, keinginanmu, kehadiranmu bukan hanya di ruangan, tapi di tubuhnya. Namun dua kalimat berikutnya adalah yang paling berbahaya karena terdengar seperti penolakan. Bagian 4 kalimat 5-6. Tinggalkan aku dan kamu menyebalkan. Psikologi terbalik. Ketika wanita berkata, tinggalkan aku, terdengar seperti batas yang jelas. Tapi seringkali maknanya justru sebaliknya. Ia menguji, apakah kamu benar-benar akan pergi atau cukup yakin untuk tetap tinggal? Wanita takut pada dua hal sekaligus, terlihat terlalu mudah dan merasa tidak diinginkan. Maka mereka menciptakan perlawanan bukan karena tidak ingin kedekatan, tetapi karena ingin melihat seberapa yakin kamu. Penolakan yang asli disertai jarak fisik, tubuh tertutup, tatapan dingin, tes kepercayaan disertai sinyal yang saling bertentangan, kata-katanya menolak, tubuhnya tetap terbuka. Kalimat keenam bekerja serupa. Kamu menyebalkan. Seringkali ini bukan kemarahan murni, melainkan hasrat yang tidak tahu kemana harus diarahkan. Emosi kuat dan gairah seksual memakai jalur saraf yang sama. Banyak wanita berkata, saat aku marah padanya, sebagian diriku ingin dia menarikku dan menciumku. Namun pria mundur meminta maaf, menenangkan dengan kata-kata dan energi itu tidak pernah tersalurkan. Bagian kalimat tu. Aku perlu bicara. Ujian terakhir. Kebanyakan pria mengira ini ajakan diskusi serius. Padahal ini adalah tes terakhir. Ia tidak mencari kata-kata, ia mencari kepastian. Ia ingin tahu apakah kamu masih menginginkannya, masih mampu membaca dirinya tanpa petunjuk. Respon yang tepat seringkali bukan dialog, melainkan kehadiran, kedekatan, dan tindakan. Semua 7 kalimat ini membentuk satu sistem, kode, ujian perhatian, perlawanan, dan tes terakhir. Jika kamu memahami semuanya, ia tahu pria ini mengerti bahasaku dan kini kamu tahu kata-katanya bukan instruksi, itu ujian. Di kanal rahasia emosi, kami terus mengungkap psikologi kedekatan tanpa ilusi. Berlangganan bukan demi informasi, tapi demi pemahaman. Karena sekarang kamu tidak hanya mendengar apa yang ia katakan. Kamu mengerti apa yang ia maksud.